tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kita masih bisa untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi untuk menjaga dunia kita, menjaga apa yang kita miliki sekarang ini. Karena sebenarnya dengan menjaga tanaman, dengan menjaga lingkungan, dengan menjaga tempat kita tinggal ini, kita sebenarnya nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi buat generasi ke depan. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di Kiri Frat. Asik. Ya, bersama saya Frater Bona dan saya Frater Denny. Iya. Nama kami kebalik. Betul sekali, Bapak karena Ibu. saya adalah Bona dan dia adalah Denny. Betul sekali. Bapak Ibu, kembali bersama di program Kiri Frat. Kami akan membahas tentang lingkungan kita, Bapak Ibu. Tentang bagaimana cara kita sebagai orang Katolik menanggapi isu-isu lingkungan, atau ya lebih jauh sih tentang apa yang ingin kita lakukan lah mengenai lingkungan sebagai orang Katolik. Asik. Itu karena kan kita orang Katolik kan nggak bisa lepas dari lingkungan, Bapak Ibu. Kita selalu ada di dalam lingkungan dan kita selalu ingin menjadi bagian dari lingkungan, maka kita harus bersumbangsi bagi lingkungan. Setuju? Setuju. Maka silakan nanti Bapak Ibu di kolom komen di pojok Iman, silakan tulis bagaimana keadaan lingkungan Bapak Ibu. Apakah sehat? Lingkungan ini nggak hanya harus lingkungan tentang fisik ya Ibu, tentang kesehatan tanaman dan lain-lain, nggak harus itu, tapi juga tentang lingkungan sosial, bagaimana relasi Bapak Ibu, saudara-saudari dengan orang-orang yang berada di sekitar lah gitu. Di dalam masyarakat gitu. Betul, di dalam masyarakat. Mana buat menurut kan kita tinggal di Klender, asik Klender, gila. Lingkungan di Jakarta Timur, di mana ada Pasar Rosamadi, ada Wisma Purwita, ada masjid, ada hal-hal lain yang di sana, yang berada di sana. Gimana? Entah lingkungan, entah sosial. Dan kan tinggal di tengah-tengah ya mayoritas umat beragama Muslim. Ya memang sudah seharusnya dan selayaknya kita kan saling toleransi ya. Toleransi. Jadi sebenarnya kalau dari dinamika harian gitu, saya tuh ngerasa dengan anak-anak kampung yang kadang main bola, main layangan, itu ya enak gitu. Maksudnya latar belakang apapun agama kita atau apa ya, di masyarakat menurut saya kita tetap sama gitu. Jadi nggak sebatas kita meyakini apa atau apa, tapi ya dengan tampak kita bermain bersama itu udah menandakan bahwa ya kita diterima gitu di lingkungan masyarakat yang apa sedemikian beragamnya gitu. Juga yang lingkungan. Tadi kita lihat ada bagian di bawah underpass ya, di bawah jalan layang Klender itu kan ada banyak orang-orang yang dengan pandainya dengan melukis, dengan mewarnai pilar-pilarnya itu kan, Dinding-dinding ini yang ditulis bersih itu indah, Jatinegara kaum bersih itu indah. Nah, itu kan mulai apa ya? Kayak masyarakat ada kesadaran, gitu, untuk kita sama-sama sehat, sehat, bersih pangkal kesehatan. Daripada warna beton cuman abu-abu itu kan kayak bosen. Dengan inisiatifnya, dengan cara masyarakatnya, dengan kemampuan masyarakat yang ya begini mereka adanya berusaha lah ya. ya, dengan keadaan mereka gitu ya, mereka membuat sesuatu lebih berwarna. Nah, betul Bapak Ibu, maka silakan dilihat dari sekitar lingkungan Bapak Ibu apakah sudah bersih atau belum. Apakah kita masih buang sampah di depan sungai? Apakah kita masih membuang sampah tidak pada tempatnya? Ataukah kita sudah punya inovasi tersendiri terhadap cara pengelolaan sampah? Nah, silakan dipikirkan lebih lanjut. Nah, nanti tulis aja di kolom komen, Bapak Ibu. Misalnya sampah organik, anorganik, itu kan bisa dipisah. Kaca, pecah belah dan lain-lain, silakan. Karena banyak beragam macam cara agar kita mampu menjaga lingkungan, Bapak Ibu. Tuh.
Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana iman Katolik menanggapi tentang isu lingkungan, silakan Bapak Ibu membaca salah satu ensiklik yang dibuat oleh Paus Fransiskus mengenai lingkungan, yaitu Laudato Si 2015 kalau saya tidak salah. Ensiklik itu keluar. Ensiklik itu membahas banyak hal, entah secara teologis, praktis tentang lingkungan kita. Sebenarnya Bapak Ibu, kita sebagai orang Katolik juga mungkin terhitung lambat untuk menanggapi isu lingkungan ini karena sudah terlanjur terjadi banyak hal yang merusak bumi kita sampai kita bisa menanggapinya gitu. Tapi ya tidak ada kata untuk terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kita masih bisa untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi untuk menjaga dunia kita, menjaga apa yang kita miliki sekarang ini. Karena sebenarnya dengan menjaga tanaman, dengan menjaga lingkungan, dengan menjaga tempat kita tinggal ini, kita sebenarnya nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi buat generasi ke depan, generasi berikutnya. Iya, buat anak, saudara-saudari, siapapun yang lahir di dunia ini, kita menjaga untuk mereka. Setidaknya kita tidak meninggalkan residu yang kotor gitu. Kalau bisa residu itu, kalau bisa ya nggak perlu ada residu gitu. Meminimalisir lah ya. Meminimalisir, betul. Karena ya kita hidup gak hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita ngomong hidup hanya untuk diri kita sendiri, maka kita perlu mengevaluasi cara pikir kita tentang bagaimana kita hidup. Tadi udah gimana tentang lingkungan kita. Nah, sekarang kan kita ada di dalam suatu masa yang dinamakan pandemi COVID-19. Kita ada di masa dimana orang bekerja dari rumah, orang berdoa dari rumah, sekolah di beribadah rumah, di rumah, sekolah di rumah, semua di rumah. Sampai saya bingung kapan kita keluar. Tapi ya ada nggak sih menurut gue yang berubah lah, entah tentang lingkungan, entah tentang sosial oleh karena COVID-19 ini? Kalau berubah pasti ya. Kayak misalnya secara fisik kerumunan nggak boleh sama pemerintah, ada program namanya PSBB dan ya sebagainya. Ada pembatasan, misalnya orang datang untuk di suatu tempat kapasitas 50% dan sebagainya, itu ya dari situ udah mulai kelihatan gitu secara nyata gitu. Kayak misalnya pusat perbelanjaan yang tadi rame sekarang jadi sepi, itu ntar berdampak pada ekonomi. Terus ada juga yang misalnya sekolah, mungkin kalau kita sebagai anak muda yang masih masih butuh untuk menjalin relasi dengan orang lain, harus bekerja sama dengan orang lain. Sekarang dengan dengan mengajarkan atau bertemu secara virtual itu, menurut saya itu sudah cukup bikin kita jenuh gitu. Jadi pasti ada dampak sosial itu, saya yakin. Entah itu layar ya, jenuh gitu kan, ntar mata lelah atau bagaimana. Nah, itu ya pasti secara kasat mata sangat kelihatan. Lagi bisa streaming itu mungkin ada beberapa umat rindu untuk menyambut komuni. Sebenarnya kan kalau dari pelajaran kita kan, Romo Wood sering bilang kalau internet itu nggak netral, dia menjarakan pikiran kita, menjauhkan fisik kita dari pikiran kita. Sebenarnya kita harus sadar juga kalau diri kita ini bukan bagian terpisah antara pikiran dan tubuh, tapi justru dengan adanya pikiran dan tubuh kita menjadi lengkap, bisa dinamakan manusia. Kita menjadi manusia ketika pikiran dan tubuh kita tuh ada bersamaan, hadir bersamaan. Nah, kadang-kadang juga kita ya mau nggak mau harus sadar pula kalau memang pada dasarnya kita lagi di COVID-19 dan lain-lain ini, tapi tetap perlu ada kesadaran. Jangan sampai nanti ketika pandemi COVID-19 selesai kita masih dengan tanda kutip di penjara dalam pertemuan virtual macam itu, terjebak di sebenarnya sih itu cuma langkah preventif aja biar nggak sampai kalau setelah pandemi COVID-19 selesai hal ini menjadi kegiatan yang terus-menerus
dan ketika tidak ada lagi yang namanya pertemuan secara fisik dan kontak pribadi, akhirnya mungkin mager ya. kita mulai apa ya, ya mager tuh langkah itu gejala awal yang mungkin pada akhirnya kita mulai jenuh Rasanya. untuk bertemu dengan manusia lain gitu, karena ya Sudah terbiasa. saya sudah terbiasa dengan pikiran saya yang ada di dalam internet, yang akhirnya ya tadi itu kita dipenjarakan secara pikiran dalam internet itu, dijauhkan dari tubuh fisik kita. Tapi yang paling kerasa memang mobilitas kita kan udah mulai sepi, udah nggak ada, Sepi banget. udah mulai jarang Iya. jarang orang keluar rumah, jadinya jarang yang pakai mobil, jarang pakai motor, jarang kendaraan yang emisinya besar seperti itu. Nah, maka sebenarnya terasa juga dampak lingkungannya yang adalah polusinya juga berkurang. Terasa betul. Udara mulai bersih ya. Iya, Seger. karena di Purwita sendiri ya, kan tiba-tiba ada muncul hewan-hewan yang sebenarnya belum pernah muncul lagi. Maksudnya seperti kayak capung tuh udah jarang di Purwita. Tapi tiba-tiba kok ada. Nah itu sebenarnya ya indikatornya sih memang apakah capung indikatornya objektif belum tentu, tapi Gejala. ya setidaknya kita bisa melihat ini udaranya mulai sehat kayak gini. Terus kalau malam kan biasanya kita lihat ke langit tuh apa ya? Entah awan atau polusi. Jadi kayak bintang nggak kurang kelihatan gitu ya. kita kurang kelihatan. Nah, sekarang mulai bintang. Menggunakan kendaraan umum, menggunakan kendaraan yang setidaknya tidak beremisi besar, tidak berpolusi, yang menimbulkan polusi besar. Semoga dengan setelah pandemi COVID ini kita juga sebagai manusia semakin sadar agar kita tidak kembali menggunakan kendaraan kita secara terus-menerus. Semoga dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita bijak menggunakan apa yang kita miliki, sehingga ya kembali lingkungan kita bisa sehat kembali. Karena toh harus disadari juga nggak mungkin kan kita selamanya mau untuk terus menerus ada di dalam situasi polusi kayak gitu, nggak bisa. Yang bisa nimbulin berbagai penyakit mungkin ya, dari pernapasan. Ya gimana lagi, namanya teknologi kan hadir beriringan juga dengan masalah baru, kemungkinan seperti itu. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu saudara terkasih, semoga kita bisa mengenal betul lingkungan kita, bisa sadar betul akan apa yang akan kita hadapi ke depannya setelah pandemi COVID-19. Semoga cara-cara yang kita lakukan konkret, misalkan menanam pohon atau membangun kebun mini hidroponik dengan tanaman hidroponik atau aeroponik, atau mulai kita merancang inovasi-inovasi lain dari tumbuhan-tumbuhan, atau kita mulai melihat misalkan langkah awal di YouTube video-video tentang bagaimana cara mengembalikan dunia kita seperti sedia kala, di mana oksigen, ozon masih betul-betul menjadi bagian dari bumi. Sekarang kan sudah mulai terlepas ya, Tipis mas. sudah mulai tipis, Tidak sebaik dan seindah dulu lagi. Nah kita kan udah mulai masuk ke tahun kita sebut tahun filsafat, ya kan? kuliah. Kita lagi mulai kuliah. Nah untuk itu lo mau ngapain sih tahun kuliah itu? Ya setidaknya tentang lingkungan kita atau tentang kehidupan sosial kita. Jadi kalau mungkin pertama-tama dari sosial, tentu ingin berkenalan dengan masyarakat baru yang ya kayak tadi misalnya kita di Purwita, kita kenal banyak orang, kita merasa diterima, kita merasa aman. Nah kalau di tahun filsafat di Cempaka Putih Timur, ya saya kembali lagi mulai berusaha dari itu, lingkungan sosial, di mana nanti kita bisa saling kenal, misalnya sama bapak ini, ibu ini. Nah dari situ kan mulai ada rasa bahwa ya kita bersama gitu. Nah terus dengan ada kita peduli bersama itu,
mungkin nanti bisa dibangun kegiatan kebersamaan yang kayak gotong royong, bersih-bersih lingkungan kan lebih enak. Jadi mengenal lingkungan melalui manusia, jadi melalui ya kenalan kita. Jadi dari yang awalnya mungkin awal baru pindah belum kenal gitu kan, kita kenalan, kita berdinamika bersama terus gitu. Jadi saling berkaitan sih sebenarnya keduanya tuh, saling bersinergi. Gue sih pengennya ini ya, gue pengennya kita berangkat selalu dari kenyataan gitu. Karena mungkin gue ngeliatnya gereja tuh harus terus berangkat. Misalkan kita ngeliat dari bawah kenyataannya seperti ini, maka tindakan yang dilakukan harus seperti apa gitu kan. Jangan sampai kita melihat jangan sampai kita mulai dari awang-awang pikiran kita sendiri. Jangan sampai seperti itu. Gak bisa kita ngeliat dari oh kayak gini nih yang dibutuhin umat. Nah, jangan sampai itu muncul dari pikiran kita, tapi muncul dari misalkan survei sebenarnya apa yang dibutuhkan umat saat ini. Semoga dengan itu ya setidaknya secara sosial kita bisa tahu, bisa lebih dekat dengan kebutuhan umat kita, sekaligus membantu, sekaligus ikut hadir di tengahnya. Nah di titik itu pula maka kesadaran tentang apa yang kita sebut lingkungan harus ditanamkan. Jadi perkembangannya seiring perkembangan ya sosial juga perkembangan lingkungan, setidaknya kita bisa tahu lah, bisa menanamkan, bisa melihat keadaan di sekitar kita tuh lebih dalam lagi, lebih jauh, lebih mantap untuk membangun ketetapan hati, mendukung lingkungan kita agar lebih sehat. Kembali Bapak Ibu, semoga dengan baca ensiklik Papa Paus Fransiskus tentang Laudato Si, semoga dengan itu apa yang dicita-citakan iman kita tercapai. Itu bisa didapat di mana ensiklik itu ya? Beli atau di internet ada? Di internet ada. Di Ada internet, cari aja ensiklik Laudato Si bahasa Indonesia gitu. Nanti biasanya ada muncul www.pen.kwi biasanya. PDF berarti ya atau PDF. Baca di internet ada. jadi bisa dibaca dan dibawa kapanpun. Betul. Bisa dibuka dimanapun. Baik, Bapak Ibu, nampaknya kita sudah sampai di Tujuan. ujung acara kita. Maka baiknya kita bersama-sama mengingat kembali bahwa kita ada di sini karena Tuhan memberi kita banyak hal, sekaligus Tuhan mempercayakan kita banyak hal. Maka dengan rasa kepercayaan dari Tuhan itu untuk menjaga bumi ini, bisa nggak kita untuk seiring dengan iman kita, pedulian kita juga bertambah dengan lingkungan, terhadap lingkungan. Gitu. Saya Frater Denny. Saya Frater Bona. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Asik.